Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sa'ir salihin kibaran amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadraniyah ila qaulihi radhiyallahu anhu kitabul i'tikaf. Kita sekarang masuk ke dalam bab i'tikaf. Al-i'tikaf lughatan luzumus syai', melazimi sesuatu. Khairan kana aw syarran, melazimi hadir majelis taklim, melazimi shalat fi jamaah, melazimi puasa sunnah, atau melazimi apa saja yang baik atau yang buruk. Kayak orang melazimi buang-buang waktu ada di kafe, buang-buang waktu untuk buka medsos, melazimi ngikuti berita-berita yang enggak manfaat. Nah, itu semuanya i'tikaf. Jadi lughatan i'tikaf ini adalah luzumus syai', melazimi sesuatu. Sayyidina Ali ketika melihat orang-orang itu di zaman beliau itu muncul permainan catur itu. Akhirnya banyak orang menggunakan waktunya untuk main catur. Ketemu Sayyidina Ali dikomentari, "Madhil asnam allati antum laha akifun." Berhala apa ini yang kalian lazimi? Akifun dari kalimat i'tikaf lazim. Kalau sekarang Sayyidina Ali muncul melihat orang main HP tidak berhenti-berhenti, beliau mungkin akan mengatakan ma'adzil asnam allati antum laha akifun. Jadi ini asnam zaman sekarang ya, yang membuat banyak waktu terbuang. Nah, jadi intinya itu i'tikaf lughatan luzumus syai' walau syarran. Jadi melazimi sesuatu baik ataupun buruk. Wa syar'an muksun maksus min syakhsin maksus fi makanin maksus biniyah. Nah, kalau secara syarak i'tikaf itu adalah diem tertentu, yaitu melebihi ukuran tumanina, sebagian nanti akan diterangkan. Jadi nggak cukup diem kurang dari seukuran tumanina atau seukuran tumanina, harus lebih dari ukuran tumanina, lebih sedikit tidak ada masalah. Ya, pokok diemnya itu harus melebihi ukuran tumanina. Ukuran tumanina berapa? Bi qadri subhanallah. Min saksin maksus, dari orang-orang tertentu yang memenuhi syarat, sebentar lagi akan diterangkan syaratnya. Ya, harus akil, kemudian suci dari haid dan nifas, dari janabat dan seterusnya. Fi makanin maksus, di tempat tertentu, harus masjid yang murni kemasjidannya. Tidak bisa masjid musya, yang mustarab antara masjid dan yang selain masjid. Jadi harus di masjid. Biniyah, harus disertai niat. Diam di masjid tidak ada niat, ya nggak dapat i'tikaf. Karena itu yang belum niat i'tikaf, silakan niat i'tikaf. Jadi harus disertai dengan niat. Qala rahimahullah huwa sunnatun muakkadah. I'tikaf ini hukumnya sunnah muakkadah. Kapanpun menurut ijma' ulama. Lebih muakkad lagi di bulan Ramadan. Lebih muakkad lagi di 10 hari bulan Ramadan, karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau di Asrul Awakhir itu beliau waktunya dihabiskan ada di masjid. Ya, dihabiskan ada di masjid, terus ada di masjid begitu. Untuk apa? Memaksimal waktu menggapai Lailatul Qadar. Ya, dan untuk mencontohkan kepada umatnya. Ini hukumnya sunnah muakkadah kapanpun, setiap saat, siang, malam, kapanpun. Cuma di asrul awakhir Ramadan itu lebih dianjurkan. Wa syurutuhu sab'atun, syaratnya ada 7. Ini istilah mutaqaddimin, tidak terlalu ketat dengan istilah syarat dan rukun. Tidak terlalu ketat membedakan apa itu syarat, apa itu rukun. Beda dengan mutaakhirin, ketat dengan istilah-istilah tersebut ya. Mutaqaddimin itu tidak ribet ya. Mutaqaddimin itu pokoknya harus i'tikaf bisa sah, harus ada perbuatan, artinya malah budamin ya. Jadi kadang dibahasakan dengan syarat padahal rukun ya. Seperti itu mutaqaddimin. Intinya malah budaminhu, untuk sahnya i'tikaf itu harus ada. Apakah itu syarat ataukah itu rukun. Lah isinya syurut di sini sab'atun 7 ini sebagiannya ada memang betul-betul syarat, ada sebagiannya adalah rukun. Sebagiannya adalah rukun. Di sini disebutkan ada 7 al-Islam. Pertama Islam. Ini syarat ini. Bukan rukunnya i'tikaf, tapi syarat. Kalau rukunnya i'tikaf itu ada 4.
rukunnya itikaf itu ada 4. Pertama, al-mu'takif, orangnya ya, orang yang beriktikaf. Kedua, al-mu'takaf fihi, al-mu'takafu fihi, tempat itikaf. Apa itu? Masjid. Kemudian al-itikaf, diamnya, lubus, diamnya ya, al-mukus. Al-mukus itu yang ketiga. Yang keempat, niyah. Jadi rukunnya itikaf ada berapa? Ada 4. Al-mu'takif orangnya, al-mu'takafu fihi tempatnya yaitu masjid. Ketiga, al-lubsu diamnya, yaitu itikaf itu sendiri ya. Kemudian yang keempat nih, niat. Ini rukunnya itikaf. Nah, yang disebutkan musannaf, kalau salah satu 4 itu berarti rukun. Kalau selain 4 itu berarti syarat. Di antara syaratnya itikaf al-Islam. Orang kafir, ya apa orang kafir itikaf? Enggak sah. Harus apa? Islam. Syaratnya harus Islam. Itu syaratnya. Kalau kafir enggak sah. Apa boleh orang kafir masuk masjid? Boleh. Dengan seizin muslimin, boleh. Orang kafir masuk ke masjid dengan izin muslimin itu diperbolehkan. Kalau sebaliknya, muslim masuk tempat peribadatan orang kafir, candi, wihara, sinagog, gereja, apa boleh? Boleh dengan syarat 2. Pertama, diizinkan oleh orang kafir. Kedua, tidak boleh ada gambar atau patung yang dimuliakan di dalamnya. Ya, berapa syaratnya? 2. Kalau orang kafir masuk masjid boleh, syaratnya mendapatkan izin dari muslimin. Kalau muslim masuk tempat ibadah orang kafir, syaratnya berapa? 2. Pertama, izin dari orang kafir. Kedua, tidak ada patung atau gambar yang dimuliakan. Masuk gereja-gereja yang ada sekarang haram. Kenapa? Baru masuk ketemu Yesus sempakannya. Iya kan? Iya kan? Dan itu mereka muliakan, iya kan? Mereka muliakan. Baru di pintu kacanya itu udah gambar Yesus sempakan. Ya masuk di dalam juga begitu ya. Dan itu mereka muliakan. Jadi gambar dan patung yang dimuliakan haram, nggak boleh. Masuk Borobudur ya apa? Masya Allah, lulusan pondok, ya. Akhir tahun lulusan, ya. Dengan nama yang begitu istimewa ya, Warasatul Anbiya. Masya Allah, namanya ya. Warasatul Anbiya 2025 ya. Insya Allah lulusannya Warasatul Anbiya 2025. Tasyakuran lulusan ziarah Wali Songo. Ada ziarah Wali Songonya, ada apa? Wisatanya ya. Ada rekreasinya kemana? Ke Borobudur. Pengumuman kalau Bongol ya. Ke Borobudur, foto dengan bangganya. Jejer sama patung sesembahannya ya. Sampai bentuknya mirip. Ya, dengan patung sesembahannya haram. Kenapa? Itu patung sesembahan mereka dan masih aktif kan mereka beribadah ada di situ di Candi Prambanan ya, atau di Borobudur atau candi yang di bawahnya Bromo itu ya. Kalau ke Bromonya tidak ada masalah, masuk candinya ada apa masuk candinya? Di bawahnya itu. Enggak boleh ya. Jadi muslimin masuk tempat peribadatan orang kafir itu boleh dengan 2 syarat. 1, izin dari orang kafir. 2, tidak boleh ada gambar atau patung yang dimuliakan. Ya anu toleransi beragama, bikin maulid ada di gereja, sholat jamaah ada di gereja. Boleh apa enggak? Boleh, tapi dengan syarat tidak ada patung atau gambar yang dimuliakan. Nah, kalau ada gambar atau patung yang dimuliakan tidak boleh, haram hukumnya ya. Nah, ini yang pertama syaratnya harus Islam. Yang kedua, wal aklu. Syaratnya itikaf, syaratnya harus orang berakal, artinya tamyiz. Anak kecil belum tamyiz, tidak sah itikaf. Kecil sudah tamyiz, tidak apa-apa, tidak harus balik. Jadi anak kecil sudah tamyiz, umur 7 tahun, 8 tahun sudah tamyiz, itikaf boleh. Kalau belum tamyiz, anak kecil belum tamyiz, tidak sah. Atau majnun, orang majnun itikaf tidak sah. Paham ya? Jadi anak kecil belum tamyiz atau majnun hukumnya tidak sah untuk itikaf karena syaratnya harus berakal. Berakal maksudnya apa tamyiz. Yang ketiga syaratnya wan naqau anil haidi wan nifasi, suci dari haid dan nifas.
Jadi untuk sahnya itikaf harus suci dari haid dan nifas. Jadi perempuan itikaf boleh sah, tapi harus suci dari haid dan nifas. Kalau sedang haid tidak sah, kalau sedang nifas tidak sah. Dan untuk masuk ke dalam masjid, diem ada di dalam masjid, tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Jadi harus suci dari haid dan nifas. Kemudian wa alla yakuna junuban. Ini semuanya syarat ini ya, bukan rukun. Tidak boleh dalam keadaan junub. Kenapa? Orang junub haram untuk masuk diam di dalam masjid. Nah, makanya syaratnya itikaf diantaranya tidak boleh dalam keadaan junub. Syaratnya yang ke berapa ini? Keempat ya, Islam, akal, naqo anil haid wan nifas, wa alla yakuna junuban. Imam Romli ngasih tambahan, khilaf ini antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Imam Romli menambahkan syarat apa? Wa alla takuna bihi nahwu kuruhin tulawisul masjid wala yumkinu taharruzu anha. Kata Imam Romli, di antara syaratnya itikaf adalah tidak boleh orang itu memiliki luka yang dipastikan akan menajiskan masjid. Tidak bisa untuk dihindari menajiskan masjid, itu tidak bisa. Misal luka, darahnya itu ngalir. Hatta di perban itu akan tetap tembus ya. Tembus nanti akhirnya menajiskan masjid. Orang kayak gini tidak boleh itikaf, tidak sah. Ya, tidak sah. Masuk dia haram karena akan berakibat menajiskan masjid dan itikafnya tidak sah. Ini menurut Imam Romli. Tapi Imam Ibnu Hajar gak setuju. Kata Ibnu Hajar, ini kalau diharamkan masuk masjid karena takut menajiskan masjid, sepakat. Tapi kalau dikatakan itikafnya tidak sah, ya tidak bisa. Kenapa tidak sah? Ya. Kenapa tidak sah? Itikafnya tetap sah. Haramnya iya, tapi itikafnya tetap sah. Jadi haram tapi itikafnya tetap sah. Ini versi, jadi ada khilaf. Syarat kelima ini ada khilaf antara Imam Romli dan Ibnu Hajar. Kata Imam Romli, ada syarat tambahan, wa alla takuna bihi nahwu kuruhin, luka, tulawisul masjid. Tidak boleh orang itu memiliki luka yang bisa ngotori masjid, wala yumkinu taharruzun anha, yang nggak bisa untuk dihindari. Kalau ada luka seperti itu tidak sah itikafnya. Kata Ibnu Hajar, haram saja masuk masjid, tapi itikafnya tetap sah. Udah, kemudian syarat berikutnya. Ini oleh Ibnu Hajar disamakan dengan begini. Kayak istri, itikaf di masjid tanpa izin suami. Haram apa enggak? Haram. Sah apa enggak itikafnya? Sah. Haramnya ari itu ya. Nah, jadi haramnya itu bukan diem di masjid, tapi keluarnya. Ya, keluarnya itu yang haram. Kayak orang luka tadi itu. Yang haram bukan diemnya di masjid, menajiskan masjidnya yang haram. Ya, beda kalau orang haid. Orang haid diam di masjid itu haram. Ngotori tidak ngotori, najiskan tidak najiskan haram. Orang nifas, orang junub, ngotori tidak ngotori, diam di masjid itu haram. Ya, baik di dalamnya atau di terasnya yang masuk kategori wakaf masjid. Nah, jadi haramnya diamnya, makanya iktikaf tidak sah. Beda kalau orang yang memiliki najis yang nggak bisa dihindari tadi itu. Yang haram bukan diamnya, tapi menajiskan masjid. Wah deh, jadi menajiskan masjidnya itu yang haram. Diamnya tidak haram. Wah deh, sehingga kalau dia tetap itikafnya sah, hanya saja kena hukum haram. Sama dengan istri yang itikaf di masjid tanpa izin suami. Dia itikafnya haram, tapi tetap sah. Sama seperti pegawai Yahanu ya. Yahanu rajin ibadah. Di jam kerja dia pergi ke masjid itikaf ya. Haram apa enggak? Haram, dia disewa dibayar untuk apa? Untuk kerja di jam yang sudah ditentukan. Kemudian Yahanu khair ya, masuk ke masjid itikaf di situ. Padahal ada pekerjaan. Ya, pekerjaan. Ya apa hukumnya? Haram. Sah apa enggak itikafnya? Sah. Ini itikaf ke masjid haram ya, apalagi banyak pegawai ya. Jam 9 ke warung sampai 1 jam ya, ngopi 1 jam.
Banyak kan berseragam biasanya ya. Kalau pagi jam 9, setengah 10 gitu. Jadi bukan jam istirahat. Beda kalau jam 12 sampai jam 1 memang jam istirahat. Tidur di warung fadhol ya. Itu. Nah, ini enggak jam 9, jam kerja ya. 9, setengah 10 berseragam gitu ya. Seragam yang dibeli dari uangnya rakyatnya. Itu. Itu ada di warung ngopi 1 jam gitu ya. Apalagi dibuat ke masjid untuk itikaf itu haram. Kenapa? Mengabaikan tugas. Padahal dibayar ya, dibayar. Udah. Kemudian kita lanjut. Wa ayyal basala ini dimasukkan dalam syaratnya. Padahal ini rukun ini. Termasuk syaratnya itikaf wa ayyal basa diem. Fauqa qadri tuma'ninatis shalah. Jadi harus diem melebihi ukuran tuma'ninah shalah. Ukuran tuma'ninah shalah seukuran subhanallah. Jadi kalau diemnya aja ukuran subhanallah itikaf tidak sah. Jadi masuk masjid nawaitul itikaf, langsung keluar lagi mencolot ya. Main-main. Jadi naik ke teras masjid nawaitul itikaf lillahi taala. Lompat lagi langsung keluar, tidak sah. Jadi tidak cukup dalam itikaf itu diem seukuran tuma'ninah. Harus lebih dari ukuran tuma'ninah. Ukuran tuma'ninah berapa? Subhanallah. Lah antum diam seukuran subhanallah 2 kali sudah cukup sudah ya. Sudah melebihi ukuran tuma'ninah. Jadi tidak harus lama itikaf itu. 10 detik cukup. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fi lillahi taala. Udah. Diam 10 detik habis itu keluar. Cukup sudah ya. Tidak harus 10 jam, tidak harus 1 hari full. Ya, tidak harus 1 hari full. Ada pendapat yang mengatakan harus 1 hari full. Mantap kita tidak harus. Dan tidak harus puasa. Itikaf dengan puasa itu tidak satu paket. Boleh itikaf tanpa puasa itu. Sebagian ulama mengatakan itikaf harus puasa. Kalau enggak puasa maka tidak sah. Mantap kita enggak usah. Kemudian itikaf itu di pokoknya masjid. Tidak harus masjid jamek. Sebagian ulama mengatakan harus masjid jamek yang dipakai Jumatan. Kalau masjid tidak dipakai Jumatan, tidak sah. Menurut sebagian ulama mantap kita tidak ada syarat itu. Sah. Ya. Jadi enggak harus sehari full. Cukup fauqa qadri tuma'ninatis shalah. Tidak harus masjid jamek, pokoknya masjid. Tidak harus puasa, ya. Tidak harus puasa. Kalau dengan puasa afdol. Nah, jadi harus diem melebihi ukuran tuma'ninah. Diem. Kalau jalan tidak cukup. Jadi ada orang sambil jalan niat itikaf tidak sah. Diem. Jadi kalau antum kepingin langsung dapat pahala, masuk masjid, diem dulu. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Setelah itu jalan, sah sudah. Kalau sambil jalan, niat itikaf tidak sah. Walaupun habis itu setelah jalan, diem ya. Nah, atau apalagi cuman diem lewat tok. Masuk masjid dari pintu utara, keluar pintu selatan. Mau ke sana muter ya. Itu masjid dijadikan jalan ya. Itu. Jadi ada orang dari utara masjid mau ke selatan masjid. Kalau lewat timurnya masjid muter. Akhirnya enggak sendalnya diambil sambil jalan itu ya. Sambil jalan masuk ke situ keluar sana. Sambil jalan itu niat iktikaf. Kan melebihi tuma'ninah shalah kan itu kan ya. Proses jalan dari sini ke sana itu melebihi ukuran tuma'ninah shalah. Apa sah? Enggak sah. Iktikaf itu harus ayyal basa. Diem. Tidak cukup hanya sambil jalan. Itu enggak cukup. Ini yang muktamad dalam madhab Imam Syafi'i. Beda kalau tarodud. Kalau tarodud cukup. Tarodud hukumnya sama seperti diem. Tarodud itu apa? Kalau murur itu masuk pintu satu, keluar pintu yang lain. Itu murur namanya. Misal antum memang niatnya masuk pintu utara, keluar pintu selatan sambil jalan. Ini namanya murur. Niat itikaf tidak sah. Tapi kalau tarodud itu berhukum seperti lubus. Seperti diem ya. Contoh, antum misalnya niat sejak awal masuk masjid ini, masuk pintu utara, ke selatan, mau keluar lagi dari pintu utara. Ini namanya tarodud. HP-nya ketinggalan, ada di pojokan selatan sana. Masuk dari pintu utara, mau ngambil HP, mau keluar lagi dari pintu utara. Ini niat itikaf sah apa enggak? Sah. Kenapa? Tarodud itu hukumnya sama seperti lubsu. Tarodud itu. Masuk dari pintu yang sama, keluar dari pintu yang sama. Jadi masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang
sama. Sejak awal memang niatnya begitu. Sejak awal niatnya begitu. Nah, ini niat itikaf sah. Padahal nah, jelas karena itu taroddud. Jadi kalau taroddud cukup. Kalau murur itu nggak cukup tadi ya. Tapi ada wakila. Wakila yakfi al-murur lil itikaf bila muksin. Wakila cukup. Hatta murur tadi itu masuk pintu utara, keluar pintu selatan. Nggak diem sama sekali, lewat gitu dok. Selama lewat itu niat itikaf. Wakila sah. Disamakan dengan wukuf di Arafah. Orang wukuf di Arafah itu nggak harus diem. Pokok masuk ke Arafah langsung keluar lagi, nggak ada masalah. Lewat aja di Arafah, nggak ada masalah ya. Cukup sudah wukuf di Arafah itu cukup seperti itu. Nggak harus diem, lewat cukup. Nah, itikaf menurut Qil ini disamakan dengan begitu. Dan Qil ini dipilih oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Al-Qutub Abdullah Al-Haddad. Ya. Nah, jadi pendapat ini yang Qil ini wakila yakfi al-murur. Jadi lewat tok, enak ini. Hatta antum lewat tok di masjid, niat itikaf ikut qaul ini. Kalau madzhab Syafi'i tidak sah, tidak dapat pahala malah dapat dosa. Kenapa? Talabus di ibadah fasidah, melakukan ibadah yang fasidah itu hukumnya haram. Ya udah ikut aja pendapat Qil ini yang dipilih oleh Al-Habib siapa? Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Ya. Habib Alwi ini memilih pendapat cukup murur antum niat itikaf itu sudah cukup. Lewat tok itu. Walaupun tidak diem sama sekali. Nah, bagus ngikuti pendapat itu, bagus, enak. Jadi hatta lewat. Biar tidak kesempatan kita, kesempatan untuk dapat pahala ya. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa niat iktikaf itu pokok sebentar saja cukup. Pokoknya melebihi ukuran tumak nina sholat. Imam Malik mengharuskan harus sehari full. Itu menurut Imam Malik. Mazhab kita enggak. Cukup sebentar saja. Kemudian syarat berikutnya. Wa ayyakuna fil masjid. Iktikaf itu harus di masjid. Dan masjid yang khalis. Masjid yang murni kemasjidannya. 100% masjid. Lu ada tahu masjid enggak 100% itu? Ada. Ya apa contohnya? Seperti tanah mustarok. Tanah mustarok antara saya dengan Zaid. Saya dengan Zaid. Jatah saya masih belum dibagi. Saya beli tanah urunan seharga 500 juta. Punya saya 250 juta, punya Zaid ini 250 juta. Beli tanah milik bersama ini. Setiap butir debu yang ada di situ milik berdua. Jatah saya tawakufkan masjid. Maka tanah tadi itu ya, masjid yang musya'. Sebagiannya masjid, sebagiannya bukan masjid. Artinya apa? Setiap juz tanah itu ada masjidnya, ada tidaknya. Ini dipakai itikaf enggak sah ini. Kalau tahiyatul masjid boleh. Kalau tahiyatul masjid boleh, walaupun masjid yang enggak khalis, masjidmu musya'. Boleh kalau itikaf. Tapi kalau kalau tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid boleh di masjid yang musya', tidak khalis. Tapi kalau itikaf harus masjid yang khalis 100% masjid. Kalau musya' tidak cukup ya. Kalau itikaf tidak cukup. Di masjid musya'. Harus masjid khalis. Kalau tahiyatul masjid sah. Diemnya orang junub di masjid musya' haram. Ihtiyatan ya. Ihtiyatan. Wa ayyakunna fil masjidil khalis. Wal jami'u aula. Masjid jami' itu lebih utama. Masjid jami' itu artinya apa? Masjid yang dipakai Jumatan. Walaupun masyarakat biasanya di daerah kita nyebut masjid jami' itu yang di alun-alun ya. Enggak. Masjid jami' itu enggak harus di alun-alun ya. Enggak harus di alun. Pokok masjid dipakai Jumatan itu namanya jami'. Apa harus itikaf itu di masjid jami'? Enggak harus mazhab kita. Wakila harus masjid jami'. Kenapa? Karena ada nanti kalau enggak di masjid jami',
Bisa jadi kan orang itu itikaf itu niatnya itikaf seminggu. Lah mau enggak mau nanti kalau Jumatan harus keluar kan dia kan ya. Lah karena biar menghindari itu, biar ketika Jumatan enggak perlu keluar, maka itikaf itu harus dilakukan di masjid jami'. Ini ada pendapat begitu. Aula, karena itu aula khurujan minal khilaf. Tapi madhab kita enggak harus. Hatta masjid enggak dijadikan tempat Jumatan, boleh. Masjid ini yang penting wakaf masjid, walaupun masih berupa tanah, belum dibangun ya. Tanah, saya beli tanah, tak wakafkan masjid. Sudah cukup dan itikaf. Bisa untuk tahiyatul masjid. Haram dimasuki di orang junub tinggal ada di situ, orang haid nifas ada di situ. Walaupun belum dibangun. Memasukkan najis ke situ sudah haram. Hati-hati, kadang masjid belum jadi, sendalnya najis dibawa masuk. Tidak boleh, hati-hati ya. Biasanya masjid sedang renovasi, tapi tetap dipakai sholat. Biasanya banyak yang kotor kan ya. Orang-orang kan masuk sama sendalnya ya. Masuk sama sendalnya. Hati-hati kalau sendalnya suci tidak ada masalah. Kalau sendalnya najis haram. Masukkan sendal najis ke dalam masjid. Hati-hati. Sembarangan biasanya ya. Jadi masjid itu harus dihormati. Pokok sudah wakaf masjid sudah harus dihormati. Walaupun tidak ada bangunan. Allah alam al-Fatihah.